Di Madura nih Ustaz Yusuf, Ahina Yusuf di Madura, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya memakan biawak? Wah. Adik kandung saya sekarang di pesantren di Dumai. Dia beserta santri pernah cerita bahwasanya pernah diberi makan rendang daging biawak. Apa hukum makan biawak, Pak Ustaz? Biawak itu haram, biniawak yang tak haram. Biawak itu haram kenapa? Karena dia binatang buas. Binatang buas haram. Jadi ada yang haram disebutkan dalam Quran. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, babi, wal munqaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan nati'atu, binatang tertanduk, binatang terjepit, binatang tertusuk, binatang yang wama akalas sabu'u, yang dimakan. Ada kijang diterkam oleh singa, belum sempat dipotong, mati, maka disembelih. Atau binatang kambing tertabrak, mati, itu haram. Datang orang nelpon saya, suaranya terengah-engah, Ustaz, ya ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz, ya boleh kami sembelih Pak Ustaz? Ah, sembelih katanya, sembelih sebelum mati. Udah disembelihnya tutup, baru saya terpikir, kambing siapa? Awak pun terikut dengan suasana, lupa bertanya kambing siapa. Jelas dulu. Adapun biawak ini masuk dalam binatang buas, bertaring dan makanannya bangkai. Kenapa biawak di Arab tuh boleh? Itu bukan biawak, itu namanya bob. Bob. Kalau mau menengok gambar bob, buka HP. Dah, habis itu buka Google. Sudah buka Google, tulis itu 2 huruf, bob, bot, ba. Habis itu enter. Itu dia gambar bob. HP yang belum bisa tulis Arab belum masuk Islam. Nampak bob? Itu dia gambar bob. Itu dia bob. Namanya bob. Bob. Ini halal tapi bukan biawak. Ini bob namanya. Hadisnya sahih. Sahabat itu bob. Bob. Makanannya lumut. Bob ini kalau dipotong maghrib dipotong, subuh besok baru mati. Mau manjat dia gini. Di Kairo ada pasarnya. Kawan-kawan saya membeli bob tuh, dibeli, dipotong, disup, masak sup. Setelah dimasak, nanti minyaknya naik ke atas. Minyaknya itu disendok, masukkan ke botol, dijual obat kuat. Saya tidak pernah jual. Nah, itulah minyak bob. Kadal Mesir kata orang. Kadal. Ada pasarnya, pasar bob. Nah itu boleh. Mana dalilnya? Nabi diundang, sampai di situ sahabat memasak bob. Ketika Nabi mau mencubit daging itu, apa kata sahabat? Innahu la dhabbun, itu dhab ya Rasulullah. Nabi tak makan, Nabi diam. Diamnya Nabi itu mengandung makna dhab halal. Seandainya Nabi menyuruh makanlah, berarti hadis qauli, makanlah. Seandainya Nabi ikut memakan, hadis fi'li, perbuatan. Nabi diam, hadis takriri. Tak menyuruh, tak melarang, tapi diam, menunjukkan dhab itu halal, boleh dimakan. Kenapa Nabi tak ikut makan? Karena tak biasa di kampung dia. Jadi ada suatu makanan yang kita tak terbiasa makannya, menengok tu geli kita. Termasuk dhab nih. Saya andai ada orang mengasih gulai dhab, enggak lah. Kecuali dia ngasih tahu sesudah kita makan. Udah kenyang, itu biawak tadi Pak Ustaz. Awas, hati-hati, dalil ada, contoh tidak ada. Anda harus hati-hati mempraktikkan kaidah ini karena para ulama telah tuntas menjelaskannya. Jadi kalau ada yang sekarang masih menyoalnya, maka ada persoalan dalam dirinya. Karena para ulama telah menyelesaikan bab ini. Jadi kalau ada seseorang menggali lagi sekarang dengan keadaan berbeda, masalah bukan pada persoalannya, masalah pada dirinya. Dalilnya ada, contoh tidak ada. Hati-hati, karena kaidah ini sering diputar-balikan kekinian. Sepanjang dalil ada, sekalipun contohnya dalam keadaan tertentu tidak ditemukan, tidak otomatis kemudian itu tidak bisa dikerjakan. Awas, ada beberapa keadaan yang dalil ada, contoh tidak ada, tapi bisa dia masih dilakukan. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan, Nabi tidak mencontohkan, bukan karena hal yang dimaksudkan tidak bisa dilakukan,
Tapi dalam kondisi tertentu, Nabi belum tentu bisa mengerjakannya atau ada keadaan lain yang tidak sama dengan yang lainnya. Kita ambil beberapa bagian. Contoh, yang paling sederhana dulu, tentang makanan. Dhab. Saya sering contohkan ini. Dhab beda dengan biawak ya. Walaupun agak mirip-mirip bentuknya, tapi tidak sama itu. Ya. Dhab. Khalid bin Walid, panglima perang. Dalam satu ketika, mendapati dhab. Dia dapatkan, kemudian dimasak, dibakar, dihidangkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi. Ketika duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Ditawarkan kepada Nabi, Nabi tidak memakannya. Tapi lihat baik-baik. Fokus baik-baik. Ketika Nabi tidak memakannya, Khalid mencoba untuk meraihnya. Kemudian beliau dekatkan ke mulutnya. Dan Nabi tidak memberikan reaksi. Melarang tidak, mengiyakan juga tidak. Sampai kemudian beliau makan. Makan dengan nikmatnya. Masya Allah. Selama makan itu Nabi tidak pernah melarangnya. Padahal kalau itu tidak pernah dibenarkan oleh syariat, tidak diharamkan oleh Nabi SAW, tidak diharamkan oleh Al-Quran, maka teman-teman berlaku kebolehan dia. Tapi kalau turun keharamannya, seketika Nabi akan mencegahnya. Jangan dimakan, itu haram. Kenapa Nabi membiarkan Khalid memakan itu? Karena ternyata boleh hukumnya memakan daging yang dimaksudkan. Lalu kenapa Nabi tidak mencontohkan memakannya? Masya Allah, karena selera Nabi beda dengan selera Khalid. Kalau ada kambing, kenapa makan dhab? Kalau ada kambing, kenapa makan daging yang ini? Jadi seleranya tidak sama. Tapi kenapa Nabi mengatakan, misal, mohon maaf, saya tidak makan itu. Untuk menghargai keadaan Khalid yang menyenangi bagian dari itu. Supaya tidak keluar dari kalimat Nabi, ketika keluar, orang tidak akan makan itu. Padahal kepentingannya boleh jadi tidak sama. Mohon maaf. Ad-dhab, ya. Kalau biawak itu ad-dhab, Nabi pernah diberi ad-dhab, diberi makan daging biawak. Nabi tidak mau makan. Ketika ditanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Nabi menjawab, la, tidak. Tapi binatang ini enggak ada di daerah saya. Maka nafsu saya kok enggan memakannya. Tapi ada yang mengatakan ad-dhab yang dimaksud Nabi itu, biawak yang dimaksud Nabi itu enggak sama dengan biawak kita. Tidak sama dengan biawak yang ada di daerah kita. Namanya sama, tapi jenis binatangnya berbeda. Ini yang sampai ke kita ya. Kalau biawak yang dimasukkan ad-dhab itu, maka itu halal. Tapi apakah ad-dhab itu biawak yang ada di daerah kita itu? Apa hanya namanya sama tapi jenisnya berbeda? Maka perlu ditanya lagi. Kalau memang itu yang dimasukkan Nabi, maka itu halal. Cuma Nabi nggak mau makan. Kalau berbeda, maka perlu diteliti dan dilihat lagi. Apakah ada unsur-unsur yang membuat binatang itu haram? Biawak. Nah, saya kita bedai. Keyakinan gini biawak haram kan? Haram. Tapi nama itu haram. Jadi orang buat dop lan kawo haram. Mereka ini riwayat jelas dop halal kan? Hadis sahih dop halal. Tapi ini gambar persis kawo. Tata kono bocah-bocah Al-Azhar. Dop yo kawo iku Gus. Tapi sampean wani. Santri mangan kawo. Yo ora wani Gus. Akhirnya mau dop lan kawo haram. Wah, Arab terus. Aku mulane nak manani pinter bodoh nih, kulo wis dilatih bodoh nih. Perkarane nggih, kadang bodoh niku penting karena nggih nggo ngelah-ngelah niku wau napa. Jadi ben wong santri ramangan kawo, ndok kawo Arab. Padahal kene dhewe mosok ning Arab ono kawo. Kadang ning ati ya mamang. Mosok ning Arab ono bajing ngono kan maksudnya. Jadi nganti saat ini, nak kepiting pollingnya kayaknya mayoritas agak sih yakin halal, mereka enak itu terus kau hilang. Tapi kalau alal hak nganti saat ini kira saya eleng-eleng man kepiting ping piro gara-gara disugoi tiang. Tapi kalau
guru-guru kula itu tepaan duwe sanad sing ngaramno. Dadi kula termasuk nasib elek kula niku. Tapi mau saya hentikan nasab sanad haram itu mergo kanca-kanca kula niku udah biasa mangan apa? Kepiting, bahkan kebanggaan karena kastanya kan tinggi ya kan, mahal ya. Wah, itu repot. Kalau nanti rebukan bagi kajian sing alim-alim, cara Kiai Sarang niku haram, nah cara Kiai kajian, lho iku enak Gus. Mboten halal tak haram, pokoke enak Gus iku. Nek Senawawi Banten niku, Senawawi alime ngono sering dinyek. Senawawi Banten sing aran tafsir Munir sering dinyek. Karena ndekne fatwa iwak pindang nggih sebagai iwak pindang, iwak sing ditumpuk-tumpuk. Cara mriki iwak napa? Iwak sing terus digodhog lho. Ah niku kan gedene sak menten nggih. Gedene sak menten termasuk kabir. Itu kalau kabir antarane telek mbek daging kan kudu dipisah. Padahal dengan dipindang telek apa kan jadi banyu. Iku Senawawi kan darani haram mergo napa? Teleke campur. Lagi Jawa biasa mindang mangan. Akhirnya zaman Senawi sering disek teng Jakarta riyen. Nggih digojlok. Mun nambah masa jenengan wong alim lah nak ngaramno tetep boten anut kula. Dadi akhirnya terus Kinai digojlok. Nak dipisah iku nak terus teri sebuti bah karena masalah iwak teri sing cilik-cilik iku. Iku nak bedati piye gitu. Saya kalau gadah beberapa guru yang tidak pernah mangan nus, maka alasannya tintane niku najis. Tapi alhamdulillah semua santrinya ada ngikuti ya. Akhirnya sesuai anak IDW ranut, alhamdulillah terus kalah. Sing madzhab-madzhab terlalu ikhtiyat nih tersingkir. Ya, kalau alhamdulillah syukur madzhab-madzhab ini tersingkir. Lah itu pentingnya ngaji.